Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati, yang memahami rindu yang tidak terucap dan kegelisahan yang bahkan tidak mampu kita jelaskan dengan kata-kata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam menjaga hati, pemimpin para pecinta kebenaran, serta suri tauladan bagi jiwa-jiwa yang sedang belajar ikhlas. Setiap manusia pasti pernah berada di satu titik kehidupan di mana hatinya terasa penuh, namun bukan oleh harta, bukan pula oleh jabatan, melainkan oleh seseorang. Seseorang yang terus hadir dalam pikiran, datang tanpa permisi, menetap tanpa kepastian. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa aku terus memikirkannya? Kenapa namanya selalu muncul dalam doa, padahal aku tidak pernah berniat? Apakah ini cinta? Ataukah hanya ujian dari Allah? Hari ini, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati, dan merenungi 7 tanda ketika seseorang terus-menerus hadir dalam pikiran kita, agar kita tidak salah menafsirkan rasa dan tidak keliru dalam melangkah. Tanda pertama, hadir dalam pikiran tanpa sebab. Tanda pertama adalah ketika seseorang muncul dalam pikiran tanpa sebab yang jelas. Kita tidak sedang membicarakannya, tidak melihat fotonya, tidak membuka pesannya. Namun tiba-tiba hati menyebut namanya, pikiran menghadirkan wajahnya. Ini bukan kebetulan. Para ulama mengatakan, hati adalah tempat paling sensitif dalam diri manusia. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika hatimu gelisah, maka ketahuilah ada sesuatu yang sedang merebutnya. Kadang yang merebut itu adalah cinta, kadang rindu, kadang kesepian, dan kadang karena hati terlalu lama kosong dari zikir, sehingga apapun bisa masuk dan menetap. Tanda kedua, hal-hal sepele selalu mengingatkan padanya. Tanda kedua adalah ketika hal kecil selalu mengarah kepadanya. Lagu sederhana, tempat biasa, kalimat yang tidak bermakna, semuanya seakan punya satu ujung, dia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati itu seperti jalan, semakin sering dilewati, semakin jelas bekasnya. Jika pikiran sering diarahkan kepadanya, maka apapun akan menjadi alasan untuk kembali mengingatnya. Bukan karena dunia terlalu kecil, tetapi karena hati terlalu penuh olehnya. Tanda ketiga, dorongan untuk terus mencari kabarnya. Tanpa disadari, ada dorongan halus untuk mengetahui kabarnya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bahagia? Apakah dia mengingat kita juga? Padahal tidak ada hubungan yang mengikat, tidak ada janji yang disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Hakim. Termasuk pandangan hati. Jika dibiarkan, rasa ingin tahu akan berubah menjadi ketergantungan, dan ketergantungan akan berubah menjadi luka. Tanda keempat, dia menjadi teman sebelum tidur dan setelah bangun. Tanda ini adalah yang paling dalam. Ketika sebelum tidur, kita memikirkan dia, dan ketika bangun, yang pertama muncul adalah dia. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, apa yang paling sering kau ingat, disitulah letak cintamu. Maka jujurlah pada diri sendiri. Apakah kita sedang mencintai manusia, atau sedang kehilangan kedekatan dengan Allah? Karena hati tidak pernah kosong, ia hanya berpindah isi. Tanda kelima, emosi kita bergantung padanya. Bahagia ketika dia hadir, hancur ketika dia menjauh, tenang ketika dia menyapa. Padahal manusia tidak diciptakan untuk menjadi sandaran utama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, cintailah secukupnya, karena yang kau cintai bisa menjadi yang kau benci suatu hari nanti. Ketika kebahagiaan kita bergantung pada manusia, maka penderitaan pun akan mengikuti. Tanda keenam, terjebak dalam skenario dan angannya. Kita membayangkan masa depan yang belum tentu Allah izinkan. Kita mengulang percakapan yang tak pernah terjadi.
kita hidup di dunia seandainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berkata seandainya, karena seandainya membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Angan yang berlebihan melelahkan hati dan menjauhkan kita dari realitas yang penuh keberkahan. Tanda terakhir, kehidupan sendiri mulai terabaikan. Tanda ini adalah ketika kehidupan kita sendiri mulai terabaikan. Ibadah terasa kering, tujuan hidup terasa kabur. Hati mudah lelah karena terlalu sibuk mengurus rasa hingga lupa menjaga iman. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan mengingat manusia. Jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bukan selalu anugerah. Kadang itu peringatan. Peringatan agar kita kembali, agar kita meluruskan niat, agar kita menyerahkan hati hanya kepada Allah. Apa yang bukan milikmu, lepaskan dengan ikhlas. Apa yang Allah janjikan, pegang dengan yakin. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang kamu perjuangkan. Dan subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagikan video ini kepada siapapun yang sedang memendam rasa dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.